Assalamualaikum, kembali lagi di Markona Vlog. Mudah-mudahan aku belum terlambat untuk upload video ini ya teman-teman. Kali ini aku mau bikin resep nastar premium tapi pakai butter lokal dan rasanya nggak kalah dengan butter impor. Ikuti terus resepnya di Markona Vlog. Yang pertama aku di sini pakai butter. Aku pakai perbandingan 1:1 antara butter dan margarin. Margarin, kalian juga bisa pakai full butter atau sesuai selera. Di sini aku pengen tekstur nastarnya itu yang lembut dan kokoh. Gula pasir yang di blender halus. Blender sampai tercampur rata antara butter dan gula halusnya, sampai butter dan margarin sedikit lembek. Videonya aku percepat aja ya teman-teman. Setelah sekitar 1 menitan, ini aku tambahkan 4 butir telur, aku masukin satu persatu. Selain memakai mixer, kalian juga bisa pakai whisk ya teman-teman. Tujuan dimasukkan telurnya satu persatu atau secara bergantian agar mudah diaduknya, agar mudah tercampur. Dan ini aku masukkan telur yang terakhir ya teman-teman. Mixer sampai adonannya itu, sampai margarinnya udah benar-benar lembut, udah halus, udah putih pucat seperti ini kira-kira. Aku rapikan pinggirannya terlebih dahulu agar butternya tercampur merata. Selanjutnya aku mixer kembali untuk memastikan adonan butternya itu tercampur rata. Bikin kue kering itu gampang banget ya teman-teman. Aku yakin kalian yang pemula pasti bisa, pasti berhasil. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Adonan butternya sudah mulai lembut, sudah mulai halus. Selanjutnya akan aku tambahkan tepung maizena, susu bubuk agar lebih gurih. Dan yang terakhir, tepung terigu pro rendah yang udah aku sangrai dan udah aku ayak. Aku masukkan tepung terigunya secara bertahap agar memudahkan kita untuk mengaduk adonannya. Sedikit cerita lucu ya teman-teman. Dulu pas awal-awal bikin kue kering, aku tuh bikin nastar dan kue kastengel. Aku open order dan alhamdulillah awal bikin juga awal open order. Aku malah dapat 8 toples 500 gram di minggu pertama. Dan di minggu selanjutnya aku open order lagi. Alhamdulillah ada beberapa order yang masuk. Pas dirasa ngaduk adonannya udah mulai berat, di sini aku nguleni pakai tangan aja teman-teman. Aku udah cuci bersih tangan aku. Di sini aku uleni sampai tercampur rata aja, sampai adonannya udah mulai bisa dibentuk. Seperti ini ya teman-teman, udah mulai bisa dibentuk aja. Untuk selai nanasnya, ini udah aku bentuk bulat-bulat dan aku simpan semalaman dalam chiller. Agar pas kita masukkan isian selainya itu udah terasa padat dan mudah kita untuk ngebentuk nastarnya. Untuk adonan tepung nastarnya di sini aku bentuk dulu pakai sendok ukur kira-kira setengah sendok makan agar ukuran nastarnya nanti sama ya teman-teman. Aku bulat-bulatin dulu adonannya agar mudah nanti mengisi selai nanasnya. Pipihkan adonan sesuai dengan besar bentuk selai nanasnya, tapi jangan terlalu tipis juga ya teman-teman, khawatir selai nanas akan pecah keluar. Ambil selai nanas menggunakan tusuk gigi, usahakan selai jangan sampai bersentuhan langsung dengan telapak tangan ya teman-teman. Nantinya dikhawatirkan susah ketika akan membentuk adonan tepungnya, lengket-lengket gitu ke telapak tangan. Bentuk adonan sambil ditekan-tekan karena ini selainya udah padat ya teman-teman. Mudah banget ngebentuk adonannya, usahakan jangan ada retakan pada waktu memulung adonan. Jadinya itu cantik seperti ini ya teman-teman. Ini akan aku coba lagi ya teman-teman, cara memulung adonan nastarnya. Kalian setuju nggak sih sama aku kalau lebaran itu wajib banget ada cookies atau kue kering, khususnya nastar dan kastengel, bener nggak? Jangan bilang kalian tim toples kongguan isi rengginang. Kalau menurut aku, nastar dan kastengel itu wajib ada. Mau bosan atau enggak, hukumnya fardhu ain.
Cerita inspiratif aku di awal video mudah-mudahan juga menjadi semangat kalian untuk memulai usaha sambil belajar. Gagal itu udah biasa teman-teman. Walaupun aku udah 3 tahun jualan kue kering, kadang juga pasti ada gagalnya. Itu hal biasa di dunia perbekerian. Seperti aku iseng-iseng open order padahal kali pertama bikin nastar. Nekat, tapi nekatnya yang membuahkan hasil manis. Yang penting niat dulu ya. Memulun adonannya ini mudah banget ya teman-teman, asalkan selai nanasnya itu udah disimpan semalaman di chiller, jadinya padat dan mudah untuk kita ngebentuknya. Untuk bahan olesannya di sini aku pakai susu kental manis, 2 kuning telur, sedikit minyak masak atau kalian bisa ganti butter atau margarin cair. Pewarna kuning makanan di sini aku pakai 4 tetes ya teman-teman. Aduk semua bahannya sampai tercampur rata. Di sini aku ingin olesannya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Oles pada adonan nastar tipis-tipis aja. Nggak usah terlalu tebal ya teman-teman, khawatir nanti olesannya itu meleleh sampai ke bawah dan hasilnya akan jelek, kurang cantik. Dan selanjutnya akan aku kasih contoh agar olesannya tidak meluber sampai bawah. Caranya celupkan kuas pada kuning telur sedikit aja dan hentak-hentakan pada ujung mangkoknya. Dan lakukan sekali lagi, cukup 2 kali aja ya teman-teman. Di sini aku oles separuh aja atau sesuai selera kalian, bisa full penuh sampai semua adonannya terolesi. Nastarnya akan aku olesi itu 3 tahap ya nanti teman-teman. Lakukan sampai semuanya selesai, setelah itu baru kita panggang di dalam oven. Aku panggang nastarnya pakai oven gas, api atas bawah 150 derajat Celcius selama 6-7 menit pertama. Karena ada sisa adonan, sebagian aku bikin kastengel dan aku panggang sekalian ya teman-teman. Setelah pemanggangan yang pertama masih dalam keadaan panas-panas, langsung aku oles untuk yang kedua. Setelah dioles yang kedua, ditunggu lagi selama 5 menit di dalam suhu ruang dan oles lagi untuk yang ketiga. Setelah yang ketiga, lalu masukkan kembali dalam oven dengan api atas dalam keadaan mati atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah keluar dari oven dan dalam keadaan udah dingin, warnanya cantik banget ya teman-teman. Ini hasil dari 3 kali pengolesan. Jadinya itu shiny, shimmering, splendid. Jadi glossy, bagus tanpa penambahan bahan olesan. Yang dijual di toko-toko itu loh teman-teman. Jadi susu kental manisnya itu yang membuat olesannya jadi glossy seperti ini. Walaupun olesannya kurang rapi, ada beberapa yang meluber ke bawah. Tapi ini cantik banget teman-teman. Benar-benar super glossy, super shining. Dan akan aku coba belah jadi 2. Ini saking lumernya teman-teman. Pas dipotong itu nggak ada remahan ya, bisa dilihat sendiri. Ini itu enak banget teman-teman. Lumer di mulut, lembut banget. Tapi kuenya kokoh, gak mudah rapuh. Untuk penggunaan butternya di sini aku memakai orchid, worth it banget untuk jualan selain butternya murah. Rasanya juga milky, gurihnya juga dapet. Dan untuk margarinnya aku pakai Royal Palmia. Ini sih udah premium banget ya teman-teman. Udah mirip banget kayak nastar yang dijual di toko-toko roti terkenal. Untuk harga bisa kalian sesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Ini jualan aku ya teman-teman, toples 250 gram gini aku jual seharga 35.000 aja. Terima kasih kalian udah nonton, mudah-mudahan ini jadi ide bisnis kalian. Siapa tahu menguntungkan, amin. Jangan lupa subscribe, share, dan lonceng notifikasinya. Dukung terus channel YouTube Markona Vlog. Wassalamualaikum dan bye-bye.